otak manusia dan lain sebagainya. Ada banyak pengaruh negatif dari radiasi atau sinyal handphone dan lain sebagainya. Nah, itu yang paling kecil. Nah, bagaimana dengan radiasi yang ditimbulkan dari tower yang memantulkan sinyal dengan kekuatan yang lebih besar? Nah, itu dampaknya pasti akan lebih besar. Nah, tapi perusahaan itu memberikan sesuatu gitu, biar impas nih ceritanya seperti itu. Nih, saya ini tanggung jawab, saya sudah memberikan ini, memberikan dampak seperti ini. Nah, saya mau ngasih tanggung jawab ini. Nah, itu salah satu contohnya. Contoh yang lain di daerah saya itu daerah tempat pengeboran minyak, itu juga PT Pertamina itu melakukan yang namanya CSR, program CSR. Ya, silakan Mbak Nafi. Program CSR itu salah satu program yang diperuntukkan untuk masyarakat yang ada di sekitar perusahaan, area perusahaan. Nah, salah satunya itu tadi membangun fasilitas dan memberikan bentuk-bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar dari dampak lingkungan yang dia inikan. Nah, seperti itu. Nah, ini saya bantu saja. Nah, di sini ada pendekatan tanggung jawab sosial, ada pendekatan halangan, ada pendekatan bertahan, ada pendekatan akomodatif dan proaktif. Dari keempat pendekatan ini, saya pikir teman-teman sudah familiar dengan beberapa pendekatan ini. Nah, dari pendekatan tadi dilanjutkan dengan mengelola program tanggung jawab sosial. Di sini ada tanggung jawab sosial harus dimulai dari pimpinan tertinggi dan terdapat dalam perencanaan strategis. Dalam sebuah organisasi, baik itu organisasi menengah ataupun organisasi yang besar atau yang kecil, biasanya pimpinan tertinggi itu punya tanggung jawab yang cukup kuat dalam mengelola program dari tanggung jawab ini atau di dalam melaksanakan dari etika bisnis dalam operasionalnya. Nah, ini dituangkan dalam perencanaan strategis. Kalau biasanya perencanaan strategisnya itu yang seperti apa, Pak? Nah, macam-macam. Dari organisasi itu dia punya tujuan apa. Nah, itu dituangkan dalam rencana. Nah, itulah bisnis. Bisnis itu ada yang namanya perencanaan. Nah, di dalam perencanaan itu ada namanya perencanaan strategis. Nah, dari perencanaan strategis itulah nanti akan perusahaan inginnya apa, ingin mencapai apa gitu. Seperti itu. Nanti dituangkan di situ. Nah, selanjutnya ada peran para manajer puncak harus mengembangkan perencanaan secara mendetail, dukungan manajemen. Nah, kembali lagi manajer puncak ini atau yang paling tinggi itu juga harus mengembangkan perencanaannya. Nah, dari pengempak bisa nggak seorang manajer yang paling tinggi itu bekerja terus dia mikirin perusahaan semua? Kan tidak, secara teorinya seperti itu, tetapi di dalam pelaksanaannya, seorang pimpinan tertinggi itu akan dibantu oleh pimpinan-pimpinan yang berada di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, itu. Selanjutnya ada seorang eksekutif, perusahaan harus bertanggung jawab dalam melaksanakan agenda perusahaan. Nah, seperti itu. Nah, organisasi harus melakukan audit sosial. Nah, audit sosial ini yang seperti apa, Pak? Audit sosial ini biasanya sering dilakukan oleh sering dilaksanakan organisasi-organisasi besar untuk melihat sejauh mana dia telah melakukan kegiatan usahanya atau kegiatan bisnisnya. Orang eksekutif itu siapa aja, Pak? Eksekutif, ayo, siapa yang bisa menjawab? Gampang nih. Eksekutif. Udah belajar pengantar manajemen kan? Ya, direktur, pengambil keputusan.
lagi. Ayo silakan bicara. Ujung tombak. Siapa lagi? Ayo bicara. Orang yang memonitor. Siapa yang mau monitor? Eksekutif, pengambil keputusan yang menentukan, ya ada CEO. Oke. Jadi gini, saya pikir teman-teman yang ada di dalam kelas ini sudah sudah baca atau dijelaskan berkaitan dengan tingkatan manajemen dalam suatu organisasi. Biasanya di pengantar manajemen itu dijelaskan. Sudah dapat apa belum tingkatan manajemen dalam suatu organisasi? Halo, nanti saya lapor nih sama Bu Fitri nih. Sudah dijelasin apa belum? Bukan Mbak Fitri, Bu Fitri. Oke. Jadi saya ingatkan lagi. Ada tingkatan manajemen dalam organisasi itu biasanya membagi manajer menjadi 3 golongan. Itu yang sering keluar. Ada manajer lini pertama. Nah, itu yang paling rendah itu dalam suatu organisasi, yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Siapa ini? Yang the first line atau first level. Jadi, manajer ini sering disebut dengan kepala atau pimpinan, atau biasa disebut dengan foreman atau mandor, penyelia atau supervisor. Nah, biasa kalau misalnya kita di pabrik-pabrik kan sering dengar tuh istilah mandor dalam pabrik, kepala seksi, siapa supervisornya, siapa mandornya. Nah, seperti itu. Nah, ada manajer menengah. Manajer menengah di sini biasanya meliputi beberapa tingkatan dalam suatu organisasi. Nah, ini jangan lupa. Jadi manajer menengah ini biasanya membawahi dan mengarahkan kegiatan para manajer lainnya dan kadang-kadang juga karyawan operasional. Nah, biasanya manajer menengah ini disebut ini kepala bagian atau kepala pengawas atau superintendent. Biasanya kalau ya semua leader mas, leader itu pemimpin. Supervisor itu biasanya di first level, Mbak Betty. Kalau yang menengah itu superintendent. Jadi ada manajer departemen, ada kepala pengawas dan sebagainya. Biasanya lebih enak Mbak Betty ngelihat itu bisa sebut kepala bagian. Ada kepala bagian yang membawahi kepala seksi atau kepala subdivisi. Seperti itu. Ya, kabak. Ada yang namanya manajer puncak. Klasifikasi dari tertinggi ini terdiri dari biasanya sekelompok kecil yang namanya sekelompok kecil eksekutif. Nah, manajer puncak ini punya tanggung jawab itu untuk keseluruhan organisasi. Nah, sebutan khas bagi manajer puncak ini kita sering dengar dengan yang namanya direktur, presiden, kepala divisi, wakil presiden senior, dan sebagainya. Nah, itu tadi tingkatan manajemen dalam organisasi. Itu jangan pernah lupa loh ya, karena nanti biasanya itu akan keluar pada saat ujian. Biasanya keluar tuh. Ya, ini seperti itu. Oke ya. Nah, selesai. Ya, terima kasih kepada tim penyaji. Saya berikan aplaus kepada tim penyaji pada malam hari ini, sudah cukup baik. Sekarang adalah diskusi sebentar. Ya, silakan. Ada teman-teman yang ingin menambahkan?